kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Waalaikumsalam. Oke, kemarin Ibu dapat laporan dari Kementerian bersama rapat kemarin sama Walas. Tapi ada bolos. Iya Bu, tapi kemarin bolos ke kafe Tapi bisa didapat sama teman-teman. baik nanti kita sebagai mahasiswa pasti apa manfaatnya? Kalau dipikir-pikir, kalau ke kafe itu nggak ada sih Bu manfaatnya. Cuman itu ngilangin rasa bosan aja sih Bu. Kemudian bersama teman-teman kemarin Iya Bu, intinya sama teman-teman Bu ke kafe. bagaimana Kafe yang di dekat sekolah Bu. sekolah? Iya, Kan tapi tahu kan apa lebih sekolah ini iya. jadi menangkap orang yang tidak mau bolos ke sekolah, menangkap orang-orang yang tidak tahu ya. Jadi sekarang ini nanti sadar nggak apa ya? Enggak Bu, tapi salah Bu. Soalnya saya Raffi udah nggak aturan sekolah dan buat Ibu jadi cemas juga Bu. Jika nanti kalau ketahuan sama Satpol PP, Raffi pasti ditangkap Bu. Tetap ya, apalagi pakai baju sekolah kan? Iya Bu, mesti melibatkan pihak sekolah. Walaupun itu orang tuanya kan? Iya. Oke. Untuk kedepannya bisa nggak nanti Bisa Bu. dengan cara Dengan cara Raffi nggak bakalan bolos lagi Bu. Dan juga kalau lagi jam kosong pada saat guru rapat, Raffi akan minta tugas ke guru mata pelajaran bersangkutan Bu. siap. Jadi untuk kedepannya, nah seperti itu Raffi. Nah,
mapel apa ya, mapel fisika kan. Iya. Guru fisikanya atau guru primernya tadi kan, kita mau belajar di kampus, silakan Bu ikuti pelajaran itu lagi. Kami meja ya. Ya kalau enggak, kalau ada ibunya ada urusan lewat minta tugas, jadi nggak ada lagi keluar ya. Oke, besok ibu mau lagi video apa bicarakan apa sama kelasnya, sama guru pikir karena lulus kan kasih keluar enggak. Oke ya, walaupun apa Rafi ini orangnya bisa jadi orang sukses ya, alasannya rajin ya. Oke Vi, Amin Bu. masuk lagi ya Kal ya. Siap. Assalamualaikum. Salam. Karena kemarin untuk menyelesaikan permasalahan kemarin itu dilakukan dengan tidak tertekan dan membuat siswa aman. Dan lagi setelah menyelesaikan masalah tersebut dicarikan solusi bagaimana untuk kedepannya. Misalnya kemarin kalau untuk bagi orang yang cabut dicarikan solusi supaya tidak cabut lagi. Dan terus kalau misalnya guru lagi rapat dan siswa jam kos itu tuh disuruh siswa untuk melakukan atau menemui guru untuk meminta tugas sesuai dengan mata pelajaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Saskia. Ya Bu. Sehat. Alhamdulillah sehat. Tahu Bu panggil Saskia sih. Apa? Waktu penilaian akhir semester kemarin sekian mencapai. Mencontek. Kenapa Saskia mencontek? Coba ceritakan ini. Jadi waktu penilaian akhir semester kemarin dia buat catatan kecil itu loh, untuk mempermudah melakukan penilaian. Tapi ternyata ketahuan sama pengawasnya. Tahu sama pengawas. Oh gitu ya. Ini kira apa Saskia, kita ini kan tidak ada yang sempurna. Pasti manusia ini pasti ada kekurangan, ada kelebihan ya. Jadi Saskia sudah mengakui kesalahan ya, yang Saskia lakukan ya. Saya minta maaf ya. Wah ya. Jadi di sini aku tanyakan kenapa Saskia melakukan? Saya melakukannya karena pelajaran itu sulit untuk saya pahami. Sudah dipahami. Kenapa? Kurang memperhatikan dulu atau kurang memahami pelajarannya? Kurang memahami pelajarannya. Kalau kurang memahami pelajaran itu, agak minta sama gurunya apakah diulang lagi karena minta kemarin. Kenapa Bu? Hah? Nggak ingat itu. Oh ingat. Enggak apa-apa. Jadi yang Enggak aku Saskia lakukan itu benar masalah tindakannya. Saya salah sih Bu, karena saya nggak jujur mengerjakannya. Tidak komite. jujur. Tapi dia 50 Ya. sebulan. Jadi untuk kedepannya Saskia ya, kalau satu jam berlangsung, apa yang Saskia lakukan? Yang komite budaya itu 50. Tapi Itu saya akan Sebelum ujian berlangsung apa Saskia? itu saya akan belajar itu kembali. Waktu lagi. Dan nanti kalau ada misalnya pelajaran yang nak saya pahami di mata itu nanti saya tanya ke guru mata. Bagus ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan Enggak, apa aku Saskia misalnya menanyakan, kan saya nggak paham ini pelajaran ini Bu. terhitung. Jadi pasti guru itu senang itu. Iya. Pasti akan akhir-akhir dalam apa namanya itu kita guru itu akhir-akhir dalam pembelajaran dia nanya kan, Oh gitu. apakah Tapi anda kayak mengerti? ini punya Nah, di situ nanti ada kesempatan kita. Oh, saya Soalnya nggak paham. dari mulai Ada senang tuh. Iya. Ya, senang dia itu kalau misalnya pelajaran itu diperhatikan, pelajaran itu misalnya diminati. Coba kan ibu. Ini bisa tuh membantu Saskia itu. Ya,
nanti ke depannya jangan Kalau seperti memang ini. dari satu atas. Biarlah kita itu Iya. biarlah Iya. rendah tapi Iya. dilakukan dengan Jujur. jaga tetap kejujurannya, karakternya. Oke? Iya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, Pamit dulu. ya. Makasih ya. Ya, Bu. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saskia Aulia Rahma dari 11F1. Perasaan saya ketika Ibu Vivi melakukan segitiga restitusi adalah saya merasa sangat nyaman karena Ibu Vivi tidak membuat saya merasa tertekan, sehingga Ibu Vivi itu dapat mencarikan solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Anggraini, yakni calon guru penggerak angkatan 11 yang di SMA negeri. Ini fasilitator saya di radio. Kemudian konsep-konsep inti, kita masuk dalam konsep-konsep inti modul budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol. Yang keenam keyakinan kelas. Yang ketujuh segitiga restitusi. Yang kita masuk yang pertama. Halo Bapak dan Ibu, apakah masih di sini? Masih, ya. Oke, kita masuk yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kita bandingkan pada pendidikan zaman kolonial Belanda dengan pendidikan pasca kemerdekaan. Pada zaman kolonial Belanda, rakyat hanya diajari cuma berhitung, menulis, membaca seadanya untuk kepentingan dia sendiri. Tetapi pada pendidikan pasca kemerdekaan, ini pendidikan berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya sesuai zamannya. Kita lanjut. Kemudian pendidikan paradigma baru, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran ini memastikan praktek pembelajaran berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita kalau mengajar, kita berpusat pada murid, bukan kita yang jadi penceramahnya. Kemudian kita masuk dulu profil pelajar Pancasila. Di sini ada beberapa poin yang dipaparkan. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga adalah kritis. Yang keempat adalah kreatif. Yang kelima gotong royong dan berkebinekaan global. Kemudian kita lanjut pada disiplin positif. Di dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai adalah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk mewujudkan dan menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman maupun hukuman. Kemudian kita masuk pada kebutuhan dasar
Sebenarnya ada 5 ya kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini kita wajib istilahnya memenuhi kebutuhan dasar hidup kita. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa terima dan kasih sayang. Di sini manusia membutuhkan rasa kasih sayang di setiap di setiap orang, dan rasa saling menghargai dan menghormati. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan ini sikap manusia yang ada egonya. Kemudian kebebasan ini sikap manusia yang merasa dirinya itu ingin merasakan bebas, ya. Kemudian yang kesenangan, ya ini juga manusia juga membutuhkan rasa senang dalam hatinya. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kemudian jenis perilaku manusia ada ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar. Di sini murid melakukan disiplin diri dikarenakan takut dihukum atau menghindari hukuman. Kemudian murid melakukan disiplin diri dikarenakan ingin mendapatkan imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Lalu motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam sendiri. Berarti di sini motivasi yang melahirkan nilai-nilai kebajikan pada diri sendiri. Murid melakukan disiplin dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebaikan dalam dirinya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada 2 di sini ya. Ada hukuman, ada penghargaan hadiah. Kalau hukuman itu ada berupa menyakitkan, misalnya dengan kata-kata ya. Kemudian ada rasa yang tidak nyaman, jadi dengan kata-kata yang menyakitkan timbullah rasa tidak nyaman pada murid tersebut. Yang ketiga adalah murid menjadi takut. Nah, jadi dengan kata-kata yang sudah yang sudah negatif, kemudian tidak nyaman, kemudian takut pada guru tersebut. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Kalau dia takut, dia pasti menyembunyikan kesalahannya di sini lagi, karena takutnya dia. Kemudian yang berikutnya murid menjadi rendah diri. Jadi kalau sudah rasa takut, sudah apa, dia merasa dia itu bersalah terus dan dia tidak percaya diri pada dirinya ini. Kemudian penghargaan dan hadiah. Ini sebenarnya penghargaan ini tidak efektif. Ya. Kemudian yang kedua merusak hubungan, seperti timbulnya rasa kesenjangan sosial pada pihak murid tersebut. Yang ketiga mematikan kreativitas. Yang keempat menghukum dengan sistem ranking. Yang kelima adalah merampas hak menghargai dirinya. Nah, itu adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses ada kita lakukan dengan konsekuensi dan restitusi ya. Jadi kemarin itu kita sudah melakukan kesepakatan kelas, itu ada konsekuensinya. Kebetulan saya panitia penilaian itu tiap kelas alhamdulillah sudah ada itu konsekuensinya dari kesepakatan kelasnya, dan itu sudah disetujui oleh siswa tersebut. Yang di sini konsekuensi ada yang pertama memiliki penguatan jangka pendek, yang kedua perlu monitoring berkelanjutan, jadi perlu mensurvei ya apakah anak-anak itu melakukan konsekuensinya atau tidak. Kemudian menstimulus respon murid, kemudian dalam menghormati peraturan. Yang kelima adalah kehilangan waktu. Kemudian restitusi, yang pertama adalah murid bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kedua adalah fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat adalah teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan dirinya. Nah, di sini kita lihat pada konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Di sini sebuah cara yang menanamkan disiplin pada murid. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi setelah dia bermasalah lalu kita nasihati, dia tidak merasa diri
dirinya itu merasa dirinya bersalah sehingga menimbulkan tidak percaya diri. Dengan adanya arahan kita, pembinaan kita pada proses restitusi itu, murid itu tidak merasa dia menimbulkan mental, istilahnya mentalnya tidak jatuh dan mentalnya itu menjadi lebih kuat dengan adanya suatu solusi dari pemecahan masalah dia tersebut. Kemudian ciri-ciri restitusi itu adalah menguatkan yang fokus pada solusi. Yang kedua adalah fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketiga adalah bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Yang keempat mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kelima tawaran bukan paksaan. Yang keenam memperbaiki hubungan. Yang ketujuh menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi pada ciri-ciri restitusi ini sangat bagus sekali dalam satu masalah dari anak tersebut sehingga anak itu dapat mengajarkan yang dia buat. Perbedaannya ini contohnya pada kasus murid terlambat yang datang ke sekolah. Nah, kalau misalnya dengan hukuman murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Nah, kalau kita dan siswa dulu ada yang tak ikhtiar sama pada ibu ya. Nah, kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Kemudian restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya, kemudian gurunya membantu siswa menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, guru marah-marah, yang hukumannya Bapak Ibu ya. Guru marah-marah terhadap murid sehingga murid menjadi takut. Kalau konsekuensi, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian yang ketiga, kalau di rumah murid disuruh menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Kalau seperti itu kayaknya tak mungkin ya Bapak Ibu ya, pasti kita ada yang terlambat. Sedangkan kita sebagai guru ada yang terlambat Bapak Ibu. Jadi kalau 100 kali itu istilahnya memastikan dia tidak menambah 100 kali. Kemudian kita masuk pada materi posisi kontrol lagi. Posisi kontrol itu ada 5. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Kita lihat satu persatu. Kalau penghukum, patuhi, misalnya patuhi aturan sekolah lalu berdiri di barisan lain. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali Bapak bilang atau Ibu bilang sama kamu, Ibu kecewa sama kamu. Kalau teman, ayolah yang tertib. Buat Bapak Ibu guru bangga kali ini tidak ada apa-apa yang berbuat salah. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah kita dan apa konsekuensinya. Yang terakhir manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu ini? Jadi selama ini kita lakukan itu ada sebagai teman dan pemantau, ada juga sebagai penghukum. Jadi yang paling bagusnya itu adalah manajer. Jadi sebaiknya kalau kita sebagai guru itu harus kita sebagai manajer. Yang mana itu kita harus mencari dulu, kita berempati pada anak tersebut, lalu tanyai kenapa kamu terlambat, kemudian cari solusi dari dia supaya dia tidak terlambat lagi. Kemudian keyakinan jelas, materi keyakinan jelas. Kenapa keyakinan jelas? Kenapa tidak patuhi peraturan atau tata tertib? Mengapa kita memiliki aturan memakai helm? Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Mengapa kita memakai aturan memakai helm pada saat naik kendaraan bermotor roda 2? Mengapa kita memiliki aturan memakai sabuk pengaman pada saat kendaraan roda 4? Ini pasti ada manfaatnya aturan tersebut. Kemudian proses membuat keyakinan jelas ini ada beberapa tahap. Yang pertama, kita harus berdiskusi dulu sama murid-murid tentang peraturan kelas. Kemudian rumuskan tentang peraturan kelas, lalu peraturan kelas yang menjadikan kelas, lalu penempelan. Yang
ini boleh ditempel pakai apa namanya itu, stick note, boleh, atau di print juga boleh setelah diketik, ditempelkan di kelas. Kalau bisa bersama konsekuensinya. Kemudian kenaikan kelas ini gunanya yang pertama bertanggung jawab mengerjakan tugas tiket, yang kedua adalah bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, yang ketiga disiplin dan bersikap jujur, yang keempat bersikap sopan dan menghormati guru, yang kelima saling tolong menolong, dan yang keenam hidup rukun dan dengan teman. Ini contoh dari keyakinan kelas, boleh ditambahkan oleh Bapak dan Ibu. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama adalah lebih abstrak dari peraturan, lalu sedikit saja agar mudah diingat, kemudian yang berupa pernyataan universal, kemudian sesuai dengan kondisi kelas, kemudian agar mudah diterapkan dibuat dalam bentuk positif, lalu semua warga kelas dilibatkan pada saat pembuatan. Kita masuk lagi segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang keempat menanyakan keyakinan. Kalau menstabilkan identitas, ini kita harus mempunyai empati kepada anak. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau kita menanyakan ke anak, misalnya anak-anak itu mencontek dalam pembelajaran, tidak ada yang kita yang sempurna ya Nanda, tapi kita tanyakan pula kenapa kamu menyontek atau mencontoh jawaban dari teman kamu. Kemudian kita tanyakan lagi apa solusinya dari kesalahan yang dia lakukan. Pasti dia akan menjawabnya. Yang pertama, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Yang kedua, tanggapan salah satu murid setelah melakukan segitiga restitusi. Kemudian tujuan mulia dari penerapan segitiga restitusi adalah terbentuknya murid berkarakter, berdisiplin, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan standar pendidikan nasional. Kemudian terima kasih. Demikianlah Bapak dan Ibu materi kita hari ini tentang budaya positif. Ada yang mau bertanya? Bu Rian, gimana Bu Rian? Terima kasih Bu Siti. Ini berkaitan dengan keyakinan kelas ya. Artinya juga nanti menjadi landasan untuk keyakinan sekolah. Jadi kalau kita lihat dari konsep keyakinan ini, artinya memang disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi bagaimana penerapan saat ini di sekolah kita, sehingga memang yang menjadi keyakinan sekolah atau sekarang namanya tertib sekolah itu memang tumbuh dari kesepakatan siswa dan juga pihak sekolah. Bagaimana yang pertama itu kondisi sekarang, dan yang kedua bagaimana nantinya tertib memang dengan keyakinan kelas untuk menjadi keyakinan sekolah. Terima kasih Bu Putri. Terima kasih kepada Bu Rian ya. Bagaimana proses untuk membuat keyakinan kelas dari sekolah ya Bu Rian ya? Ya, jadi begitu ya Bu Rian, untuk membuat keyakinan kelas ya, apalagi untuk di sekolah secara umum, tetap kita kita tanya kepada siswa kita per kelasnya. Kemudian kita kumpulkan pendapat mereka, bagaimana kesepakatan kelas itu yang lebih dominan. Nanti kami akan istilahnya kami cari mana yang terbanyak. Kemudian kemarin itu sudah kami lakukan survei dalam lomba kelas kemarin, lomba pembinaan kelas. Itu kami tanya itu kesepakatan kelasnya ada nggak? Ada Bu. Yang kami lihat di situ rata-rata semuanya hampir sama. Di situ ada yang ada visi-visinya juga dibuatnya. Jadi rencananya emang sih kami
sekolah, nanti kalau misalkan seperti itu tanggapan anak-anaknya itu secara umum, nanti kami bisa nanti membuat keinginan kelas untuk sekolah. Itu aja Bu ya. Ada lagi Bu ya? Wah, banyak ya bertanya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini level yang tertinggi di sana kalau tidak salah tadi adalah dari diri sendiri, motivasi ibunya itu dari diri sendiri. Jadi kita sebagai guru tentu menimbulkan sampai ke level yang sedemikian tentu tidak susah. Karena kita murid biasanya patuh dengan hukuman, dengan aturan level tertinggi. Bagaimana kiat-kiat kita supaya murid itu patuh pada level yang tertinggi, motivasinya itu timbul dari dalam diri sendiri untuk patuh pada aturan tersebut. Terima kasih. Jadi caranya murid itu tumbuh untuk motivasinya dari diri sendiri itu memang apa ya, kita harus, ini yang biasanya saya lakukan ya, harus ada istilahnya pendekatan. Nah, kemudian pengenalan karakter pada murid-murid tersebut. Jadi kita memang harus saling mengenal dari mengenal pada murid tersebut, pengenalan karakter, sehingga kita bisa tahu murid saya ini begini sifatnya, murid saya ini begini sifatnya, dia kelemahannya misalnya bagian matematika, jangan pula dipaksa pula kan. Kemudian kelebihannya menyanyi misalnya. Tetapi bagaimana caranya kita lagi menstabilkan emosinya lagi. Seperti itu. Begitu juga ya Bu ya, bisa juga dipakai dengan segitiga restitusi. Kita kita kenali dulu dia, kemudian kita tanya apa maunya, lalu kita baru kita bina di sana dia. Seperti itu. Atau ada nggak ibu-ibu yang lain yang mau nambahkan dari pertanyaan gue ya? Pak Isa, ada yang mau nambahkan? Bagaimana caranya? Tadi kata gue, bagaimana caranya guru memberikan motivasi kepada anak-anak yang kurang termotivasi dalam belajar. Tadi sudah jawab. Ini ada tambahannya Pak Isa. Yang dari dalam diri, dari lubuk hati. Kita diskusi ya Bapak dan Ibu ya. Izin ya. Ya, izin Bapak Ibu ya. Pemaparan materi dari Bu Vivi luar biasa sekali. Saya hanya ingin tepuk tangan Bapak Ibu. Nah ini yang sebagaimana sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya ya, kita kan ada 5 pemateri Bu hari ini di Selasa pagi belajar gitu ya. Jadi sebenarnya salah satu triknya itu dia yang segitiga restitusi tadi. Itu dia, menstabilkan, kemudian menanyakan permasalahan itu dan menimbulkan keyakinan. Jadi tanpa sadar kita dengan ada penerapan segitiga restitusi tadi, sebenarnya itu adalah modal awal untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari siswa. Pertama dia menyadari dulu. Pertama kita tenangkan dulu gitu ya, kita stabilkan dulu emosinya dia, karena biasanya anak kalau ada bermasalah, termasuk kita bermasalah kan biasanya kita belum stabil. Nah bagaimana kalimat-kalimat menstabilkan ini gitu ya? Misalnya seperti tadi, misalnya anak datang terlambat. Anda datang terlambat. Ya kenapa terlambat? Kita dengarkan Bapak Ibu, kita dengarkan apa alasan mereka terlambat. Dengan kita mendengarkan saja itu anak itu luar biasa. Ternyata saya didengar loh oleh gurunya gitu. Nah setelah anak itu kita dengarkan, baru kita tanya lagi. Nah kira-kira ini keyakinan kelas kita udah sesuai enggak? Nah sebenarnya anak itu kan dia tahu kalau dia salah. Hanya saja dia butuh alasan untuk menyampaikan. Nah setelah dia memahami kalau itu kesalahannya dia, baru kita munculkan motivasi intrinsik tadi. Nah kira-kira di saat kamu sudah tahu ini kesalahan, besok pasti Anda tidak akan mau mengulangi lagi kan, tentu dia akan menjawab iya. Nah apa solusi? Nah berarti solusi itu kan sudah mulai dari dirinya. Jadi kalau menurut saya salah satu triknya menimbulkan motivasi intrinsik itu adalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Demikian Bu Vivi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isan ya, telah membantu jawabannya. Betul sekali. Dengan menerapkan segitiga
sudah diskusi. Bu Nani gimana? Sama dengan Pak Isa. Oh, sama dengan Pak Isa. Bu Nif gimana? Ini 3 pemuda gimana? Oke, berarti nggak ada yang Bapak Ibu yang kita tutup lagi. Terima kasih. Kalau ada kesalahan dari saya mau dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Syarah. Aku bakal mempresentasikan hasil dari biografi tadi yang aku buat tentang Cut Nyadim. Siapa sih yang gak kenal sama Cut Nyadim? Cut Nyadim merupakan pahlawan wanita yang berasal dari Aceh yang memiliki potensi sangat besar bagi Indonesia. Cut Nyadim lahir di Kabupaten Aceh Besar 12 Mei 1848, wafatnya pada tanggal 0 November 1908, Gunung Puyuh, Sumedang, Jawa Barat. Cut Nyadim merupakan keturunan dari bangsawan Aceh. Beliau lahir 1848 di Kampung Lam, Padang, Peunggan, pada wilayah Mukim Aceh Besar. Cut Nyadim merupakan seseorang tokoh yang sangat berpengaruh bagi Indonesia. Dahulu kala, wanita dianggap tidak bermoral, tidak memiliki ilmu, bahkan tidak akan mampu memimpin sebuah bangsa. Namun, lahirnya dengan adanya Cut Nyadim yang berhasil melakukan perlawanan terhadap Belanda, yaitu pada tanggal Cut Nyadim, seorang pahlawan wanita berasal dari Indonesia Aceh yang berjuang melawan penjajah Belanda pada masa Perang Aceh setelah wilayah Mukiman diserang pada tahun 1873, dijuluki sebagai Ratu Aceh. Tepatnya pada saat Mukim diserang pada tahun 1973. Maka dari itu, Cut Nyadim membuktikan bahwa seorang wanita Indonesia tidak hanya dapat menjadi ibu rumah tangga, hanya ditindas walaupun tidak memiliki ilmu, bahkan tidak memiliki tempat sekolah. Cut Nyadim membuktikan bahwa wanita juga dapat memimpin suatu negaranya melawan penjajah. Bahkan wanita merupakan seorang wanita yang berilmu, bahkan bermoral tinggi dibandingkan lelaki, dan bisa memimpin suatu bangsa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita hadirkan kepada baginda Nabi Nabi Muhammad SAW dengan hamba kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat beliau di akhir zaman nanti. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan foto singkat tentang kesabaran sebagai kunci keselamatan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah akan selalu ada di hati orang-orang yang selalu sabar dan selalu mengenal sholat sebagai penolong di hidupnya. Maka kita sebagai manusia yang fana ini hendaknya mendirikan sholat dan juga bersifat sholat dalam sholat kita, karena itu adalah identitas agama kita dan itu adalah penolong kita nanti di akhirat kelak. Sehingga sebagai manusia kita hendak menanamkan sifat sabar dan selalu sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari tutur singkat saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين كفروا سواء عليهم
أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصرهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم Ya Bu. Kerjakanlah. Yuda berdiri. Capek Yuda. Hah? 2, 3, 4. Kemana lagi? Nah coba ayo. Coba maknain dulu. 5, 6, 7, 8. Nah itu. Paham? Itu standar. Ya silakan duduk. Siapkan oleh para penjualnya atau juga menggunakan santan kemasan. Yang ketujuh, tuang santan secara perlahan ke dalam kuali, masak dengan api besar sampai keluar minyak. Jadi untuk membuat rendang ini, santannya dulu dimasak sampai berminyak. Jangan cepat-cepat masukkan daging, nanti dagingnya hancur, santannya belum kering. Kalau rendang akan dimasak sampai dia kering. Terakhir, ketika tuang santan mengental dan mengeluarkan minyak, masukkan daging yang sudah dicampurkan, bumbu basah, bumbu halus dan bumbu kering serta daun tadi. Tambahkan garam, kapulaga, pala halus, kunyit, kayu manis dan peka. Turis, keyakinan kelas itu apa sebenarnya? Kalau menurut hemat saya, keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan yang dibuat oleh seluruh siswa dan disetujui juga oleh guru yang mengajar pada mata pelajaran tertentu dengan tujuan supaya pembelajaran pada periode itu bisa terlaksana dengan baik. Menurut saya keyakinan kelas ini memang penting diterapkan dan perlu dibentuk di awal-awal pembelajaran. Supaya apa? Supaya siswa bisa tertata dan terkoordinir dengan baik selama melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nah, contohnya seperti kesepakatan kelas. Apa-apa saja yang disetujui oleh siswa supaya bisa membuat mereka merasa nyaman selama PBM berlangsung. Dan juga guru mata pelajaran itu juga memberikan arahan kepada siswa mengenai hal-hal baik yang perlu mereka yakini bersama supaya tujuan pembelajaran yang akan disampaikan nanti oleh bapak atau ibu gurunya bisa tercapai dengan baik. Kemudian lagi, proses pembuatan keyakinan kelas ini harus disepakati
secara bersama-sama. Jadi mungkin jika ada salah satu siswa tidak setuju, perlu dicarikan solusi yang terbaik. Karena kita tidak bisa memaksakan segala sesuatu itu ditetapkan dari sebelah pihak saja. Nah, jika memang ada hal-hal yang tidak bisa disetujui oleh siswa yang rasanya tidak baik untuk diterima, guru harus bisa memberikan arahan bahwa keyakinan kelas itu penting untuk kita laksanakan supaya siswa bisa mencapai target-target baik yang diinginkan untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan. Dan setelah disepakati bersama, kesepakatan kelas itu penting untuk ditempelkan di sekitar ruangan kelas. Misalnya ditempelkan di dinding supaya siswa bisa tahu apa yang sudah menjadi keyakinan kelas mereka. Apa-apa saja yang boleh mereka laksanakan selama pembelajaran berlangsung dan apa-apa saja yang tidak boleh mereka laksanakan selama pembelajaran berlangsung. Mungkin bisa diberikan beberapa, kita tidak bisa memang memberikan sanksi kepada siswa, tapi mungkin akan ada efek-efek yang bisa menyebabkan siswa ini merasa jera jika melakukan kesalahan. Nah, itu tergantung kebijakan guru nanti memberikan kegiatan apa yang bisa dilakukan siswa jika dia melakukan pelanggaran di sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Nah, ini tetap ada manfaatnya supaya keyakinan kelas yang sudah dibuat terlaksana dengan baik. Jadi tidak boleh dilanggar. Saya rasa itu saja.